kasih dan dharma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik teman-teman sedharma yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai bentuk-bentuk sikap penghormatan dalam puja bakti maupun interaksi sosial di wihara. Harapannya dari materi yang saya akan sampaikan nanti dapat menambah pemahaman teman-teman mengenai bentuk-bentuk penghormatan yang dianut dan dikenal di dalam konsep agama Buddha. Tapi jauh sebelum itu, ibarat peribahasa, kalau kita tidak kenal, maka tentu kita akan sulit berinteraksi. Oleh sebab itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nah, berikut adalah identitas diri saya atau sejarah. Nama saya adalah Hendro Chua. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Internasional Batam atau UIB. Saya kini duduk di jenjang semester 1 Fakultas Hukum dengan nomor pokok mahasiswa 2251030. Adapun maksud dari video yang saya buat ini yaitu untuk memenuhi salah satu kriteria penilaian di dalam mata kuliah pendidikan agama Buddha yang dididik langsung oleh dosen saya yaitu Ibu Warina. Nah, jadi teman-teman bisa saksikan ya, ini adalah identitas profil diri saya. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu semoga dari yang saya paparkan ini dapat menambah pemahaman teman-teman terhadap diri saya, maupun kita bisa menjadi teman kalian yang tetap walaupun hanya melalui video yang luar biasa. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan memulai materi pembahasan saya pertama. Nah, berbicara tentang penghormatan di dalam agama Buddha, maka tidak boleh kita tidak bahas mengenai salah satu kutipan luar biasa yang mendasari sikap penghormatan di agama Buddha, yaitu apa? Pujaca puja nyaman eta manggala utama, yang berdefinisikan bahwasanya menghormat kepada yang patut dihormati merupakan berkah utama. Cuitan gata ini atau sutta ini diambil dari Manggala Sutta. Manggala Sutta adalah salah satu sutta di dalam agama Buddha yang membahas mengenai berkah-berkah mulia. Di antara 38 berkah mulia yang ada, salah satunya adalah menghormat kepada yang patut dihormati. Ketika kita mampu memberikan penghormatan kepada orang-orang yang patut kita hormati, maka secara tidak langsung kita akan memperoleh yang namanya berkah mulia. Makanya dikenal nanti yang namanya Eta Manggala Muktama. Itulah berkah utama. Lantas bagaimana cara kita melakukan penghormatan? Lalu kepada siapa kita harus menghormat? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini sudah mulai muncul di benak teman-teman sedharma. Untuk menghilangkan rasa penasaran teman-teman, saya akan bahas lebih dalam mengenai sikap penghormatan di dalam agama Buddha. Nah, di slide ini teman-teman akan saksikan apa sih itu sebenarnya puja. Apa sih itu sebenarnya puja? Karena kalau kita membahas tentang sikap penghormatan di dalam agama Buddha, kita tidak boleh melupakan satu kata, yaitu puja. Kata puja inilah yang nanti akan mendasari semua teori penghormatan ataupun praktek penghormatan di dalam agama Buddha. Lalu apa sih itu puja? Nah, jadi ini teman-teman definisi puja. Secara etimologis, secara harfiah, secara umum, definisi dari puja adalah menghormat atau memuja kepada yang patut dihormati. Nah, puja ini kalau kita sederhanakan ya teman-teman ke dalam bentuk bahasa Indonesia, itu artinya menghormat. Ya, puja menghormat, menghormat puja. Nah, puja ini
bingung lagi ya teman-teman. Saya perlu pertegas dulu ini supaya nanti teman-teman tetap bisa ikuti proses penjelasan saya tanpa merasa kebingungan karena munculnya kata-kata baru. Jadi kita sambil belajar, saling memahami yang namanya kata-kata baru. Kita belajar, bukan hanya belajar teori doang. Kita belajar bukan hanya belajar materi doang, tapi kita juga bisa di tengah proses belajar itu mendapatkan ilmu baru mengenai kata-kata baru. Kata baru pertama itu puja, menghormat. Nah, sekarang yang menjadi persoalan bagi kita adalah siapa sesungguhnya yang patut kita puja? Siapa sesungguhnya yang harus kita hormati supaya mendapatkan berkah mulia? Nah, di sini teman-teman bisa saksikan ada dua objek puji atau dua objek penghormatan di dalam agama Buddha. Yang pertama adalah pujanya Buddha, dan yang kedua adalah pujanya waktu. Ya, pujanya Buddha, pujanya waktu. Tahan ya teman-teman, ingat dulu dua kata ini, karena dua kata ini akan terus berlanjut hingga pembahasan kita selanjutnya. Pertama, kita akan membahas terkait pujanya Buddha terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, pujanya Buddha. Dari definisi ini teman-teman bisa baca, arti dari pujanya Buddha adalah penghormatan terhadap orang yang patut dihormati. Objek penghormatan dalam agama Buddha yang pertama adalah kepada orang. Kepada orang atau mana-mana pihak yang patut kita hormati. Kita menghormati kepada orang itu pasti, tapi bukan artinya semua orang dengan sembarangan kita pilih salah satu religion lalu kita hormati. Tidak. Agama Buddha dalam melakukan penghormatan sangat memandang pihak siapa yang kita hormati. Apa landasan yang kemudian menyebabkan kita harus menghormat kepada pihak yang kita hormati? Itu pertanyaan yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Jadi bukan kita sembarang hormat dalam agama Buddha. Lantasnya batu kita hormat, lihat pohon kita hormat, lihat orang kita hormat dan sebagainya. Menghormati sesama iya bagus, tapi dalam konteks agama Buddha, penghormatan atau puja itu tingkatannya lebih tinggi dari kata menghormati sesama. Dan penghormatan yang dimaksud di dalam agama Buddha tidak sembarang penghormat, tapi menghormat kepada orang tertentu karena ada latar belakang tertentu. Karena latar belakang itulah yang menyebabkan nanti kita menghormat kepadanya. Lantas siapa saja? Apa latar belakang yang mewajibkan kita menghormat kepada pihak-pihak yang nanti akan saya sebut? Nah, saya akan jelaskan lebih detail ya teman-teman. Nah, pertama kita bahas dulu subjek-subjek penghormatan, khususnya pujanya Buddha, yaitu Triratna. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Triratna atau Triratna ya, Triratna itu udah tidak cocok ini ya. Triratna. Mengapa kita harus menghormat kepada Buddha? Pasti ada muncul pertanyaan seperti itu, teman-teman. Betul kan? Alasan pertama kita harus menghormat kepada Buddha karena Buddha adalah guru kita semua. Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Mengapa Buddha disebut sebagai guru? Karena Buddha mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk menemukan cara menempuh jalan kebahagiaan sejati. Dan jalan yang telah Buddha temukan itu bukan hanya dinikmati oleh Buddha sendiri, tapi Buddha sharingkan, Buddha bagikan, Buddha sampai tunjukkan ini loh caranya supaya kita bisa menempuh jalan kebahagiaan sejati. Disinilah jasa luar biasa Buddha. Buddha mencari tahu mengapa kita ini hidup menderita. Buddha juga mencari tahu apa alasan kita hidup menderita. Dan terakhir paling luar biasa adalah Buddha mencari cara bagaimana supaya kita bisa bebas dari derita dan menempuh jalan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang Buddha beritahu pada kita
bersifat sementara, tidak. Tapi kebahagiaan yang bersifat sejati, kekal, abadi. Yaitu apa? Nibbana. Dan cara untuk bisa menempuh nibbana, tentu kita memerlukan peran kedua ini, yaitu dhamma. Dhamma ini adalah ajaran Buddha. Khotbah-khotbah yang pernah disampaikan Buddha, pesan-pesan yang pernah diajarkan oleh Buddha kepada kita semua sebagai umat Buddha. Itulah dhamma, ajaran Buddha. Dan di masa ini Buddha sudah menghafal nibbana. Lantas siapa yang akan meneruskan semangat perjuangan Buddha untuk membahagiakan kita semua, untuk mencari obat, ya, mencari obat supaya kita tidak menderita? Itu siapa? Sangha. Siswa-siswa Sangbagala. Sangha. Sangha bisa merujuk kepada biku, bikuni, biksu, atau biksu. Mereka adalah orang-orang yang melepaskan keduniawiannya, melepaskan segala kejayaannya, melepaskan segala kesenangan, kebahagiaan, bahkan keluarga mereka. Untuk apa? Untuk mencari, menelusuri jalan kebahagiaan sejati. Mereka yang menelusuri, yang kemudian menggali, ya, mencari tahu apakah benar jalan yang selama ini ditunjukkan oleh Buddha sebagai jalan menuju kebahagiaan itu nyata tidak. Dan ketika mereka sudah membuktikan, merasakan oleh para kaum sangga ini akan men-sharingkan kembali, akan berbagi kembali, bahkan menunjukkan kepada umat Buddha, khususnya umat Garasava, yaitu umat tangga. Untuk apa? Untuk kasih tahu mereka, ini loh sebenarnya cara menempuh jalan kebahagiaan. Nah, di sini perlu teman-teman sedang memahami, inilah peran luar biasa dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, Buddha tanpa Dharma tentu tidak akan lengkap. Dharma tanpa Sangha juga tentu tidak akan lengkap. Tapi kalau ketiga ini, Buddha, Dharma, dan Sangha saling melengkapi antara satu sama lain, maka di situ akan terwujud yang namanya Trirana. Trirana inilah yang menjadi kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati bagi kita semua sebagai umat Buddha. Nah, makanya itulah alasan kenapa kita harus menghormati Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena jasa juga mereka luar biasa sekali kepada Dharma. Nah, lantas siapa lagi sih selain Buddha, Dharma, dan Sangha yang harus kita hormati? Nah, saya akan tunjukkan lagi ya kalau saudara. Selain Trirana, subjek yang paling kita hormati yang kedua adalah keluarga, khususnya orang tua. Teman-teman harus tahu, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, merawat kita bersama ayah hingga kita bisa segede hari ini, sehebat hari ini, sebesar hari ini. Tentu selama proses perjuangan melahirkan dan membesarkan kita itu tidak mudah. Orang tua bekerja mati-matian, mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk membahagiakan anak-anaknya. Dan bahkan yang lebih hebat dari orang tua adalah mereka tidak mengharapkan imbalan sedikit pun dari anak. Oleh sebab itu, Sang Buddha menyampaikan apa? Di dunia ini ada 2 Buddha. Yang Buddha yang sudah meninggal dan Buddha hidup. Buddha yang sudah meninggal yaitu Buddha Gautama kita yang sudah mencapai nibbana. Dan Buddha yang sekarang masih hidup di dunia adalah kedua orang tua. Karena sehebat apapun kita membalas jasa-jasa kebajikan orang tua kita, membalas jasa-jasa orang tua kita yang sudah merawat kita dari kecil, itu gak bakal bisa membayar secara total, gak bakal bisa menembusnya secara sempurna. Ya, itulah hebatnya jasa orang tua. Sehebat apapun kita berbakti terus, itu nggak bakal istilahnya itu sebanding, ya, sebanding antara jasa yang kita berbakti kepada orang tua dengan jasa yang orang tua rawat kita dari kecil, itu nggak bakal sebanding. Karena apa? Hati orang tua ini mulia banget, teman-teman. Makanya sehebat apapun kita tidak akan mampu membalas habis semua jasa
orang tua kita terhadap diri kita. Itulah mengapa kita harus menghormat kepada orang tua kita selain kepada ternyata tadi. Bayangin kalau orang tua, mungkin kita tidak akan ada di dunia ini pada hari ini. Betul teman-teman? Nah, makanya dia menyampaikan bahwasanya pihak kedua atau subjek kedua yang patut kita hormati adalah orang tua. Yang ketiga adalah guru kita. Guru, dosen, pembimbing yang telah mengajarkan kita. Dari kita nggak bisa menulis, dia bisa menulis. Dari kita tidak bisa membaca, menjadi bisa membaca. Dari kita tidak bisa menghitung, menjadi bisa menghitung. Ya, dan kita yang tidak tahu apa-apa, otak kita kosong total, sampai kita dibimbing berbagai ilmu pengetahuan, kita mengerti, oh ini dunia, oh ini kebenaran, oh ini jalan yang harus kita tempuh, oh ini jalan yang salah, tidak boleh kita tempuh. Semuanya karena berkat jasa guru, teman-teman. Bayangkan kalau tidak ada guru, mungkin hari ini kita bisa saja dibodoh-bodohi orang yang lebih pintar dari kita. Tapi karena ada guru yang dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan terus membimbing kita dari apa pengetahuan yang guru ini miliki, maka kita bisa menjadi orang pada hari ini. Orang yang saya maksud ini adalah orang yang bijaksana, orang yang benar-benar manusia. Karena ada manusia di dunia ini yang bukan manusia. Sifatnya, sikapnya, tindakannya tidak mencerminkan manusia yang sesungguhnya. Tapi karena berkat guru inilah kita dibimbing menjadi orang yang manusia, orang yang manusiawi, orang yang benar-benar orang, ya, orang yang benar-benar orang yang berakhlak mulia. Itu semua berkat peran guru. Makanya kita harus menghormati kepada guru. Dan kemudian kita juga harus menghormati kepada karyananita. Siapa karyananita? Karyananita adalah teman-teman segala teman-teman baik, sahabat-sahabat baik. Menghormat kepada karyananita secara tidak langsung kita telah menghormat kepada orang yang benar, menghormat kepada orang yang baik. Bagaimana kita bisa tahu apakah teman kita ini adalah teman yang baik, apakah teman kita ini adalah teman yang buruk? Mudah sekali. Lihat dan sikap tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang baik akan selalu menganjurkan kita untuk berbuat baik. Sedangkan teman yang buruk justru akan menjerumuskan kita dengan mengajak kita ke hal-hal yang tidak baik, yang merusak tubuh misalnya, yang merusak moral misalnya, yang menjelekkan nama baik kita misalnya, yang berusaha menjatuhkan kita misalnya. Itu adalah teman-teman akalnya kita, teman-teman yang buruk yang harus kita jauhi. Ya, bukan artinya kita benci, tapi kita jauhi supaya kita tidak terpengaruh. Justru kita harus mendekati siapa? Mendekati teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, atau dalam bahasa Bali adalah karyananita kita. Karena teman-teman baik kita, sahabat-sahabat baik kita, rekan-rekan baik kita akan membimbing kita menuju jalan yang benar. Mereka akan bergandengan tangan dengan kita bersama-sama menapaki jalan kebenaran. Dan karyananita itu tidak akan menjerumuskan kita. Teman-teman yang baik terhadap dengan kita tidak akan menjerumuskan kita menuju jurang penderitaan, menuju jurang keburukan. Tidak mungkin. Itu teman-teman sekalian. Inilah luar biasanya karyananita. Makanya kita harus saling menghormati teman-teman baik kita, teman-teman sejarah kita, teman-teman yang selalu membantu kita ketika kita butuh dan selalu menemani kita baik suka maupun duka. Nah, sekarang ada juga pihak-pihak lain yang harus kita hormati juga, teman-teman. Yaitu apa? Pemerintah. Pemerintah, ya, menyediakan banyak fasilitas umum bagi warga negara sebuah bangsa. Pemerintah menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan warga negaranya. Kita semua adalah warga negara sebuah bangsa. Seperti contoh, saya Indrojo, saya adalah warga negara Indonesia. Maka saya harus taat dan patuh terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. Bahkan saya harus menghormati pemerintah Indonesia. Bayangkan teman-teman, kalau sebuah negara tidak ada pemerintah, mungkin akan kacau banget. Mungkin kita akan dijajah bangsa lain, ya, dijajah pemerintah lain yang bisa saja bersifat brutal, kejam, ya, sewenang-wenang
Indonesia di bawah koloni Belanda ataupun di bawah imperialisme Jepang. Itu bukti nyata. Dan apakah pemerintah Indonesia saat ini bersifat seperti penjajah Jepang dahulu? Apakah pemerintah Indonesia saat ini sama seperti penjajah Belanda yang merampas hak-hak rakyat seperti itu? Tidak. Justru pemerintah Indonesia saat ini terus-menerus berupaya melindungi hak-hak warga negaranya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, ya, hak untuk hidup layak, ya, hak untuk berpendapat, berserikat, mengeluarkan suara, dan banyak lagi. Ada hak kesehatan, hak pendidikan, hak tempat tinggal, hak keamanan, hak perlindungan, dan masih banyak lagi. Itu semua dilakukan oleh pemerintah untuk apa, teman-teman? Untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya, untuk mensejahterakan warga negaranya, yang mana dari kumpulan warga negara sebuah negara ada bagian dari diri kita. Seperti saya WNI, karena saya adalah bagian dari warga negara Republik Indonesia. Karena pemerintah sudah berjuang mati-matian demi kebahagiaan seluruh warga negara dan sebuah negara, maka kita harus menghormat kepada pemerintah. Itulah alasan yang mendasari kita harus puja terhadap pemerintah. Dan sekarang yang kelima ada Panlita. Ya, Panlita, dan saya golongkan aja deh dengan orang baik. Kalau untuk orang baik, sepertinya saya tidak perlu menjelaskan banyak ya, karena di bagian tadi kalian minta saya juga sudah jelaskan mengapa kita harus menghormati orang baik. Karena kuncinya adalah ketika kita menghormati orang baik, ketika kita bergaul dengan orang baik, maka dia akan membawa kita ke arah baik. Dia tidak akan menjerumuskan kita ke jurang penderitaan. Dia tidak akan membuat kita dijatuhkan. Itulah mengapa kita harus menghormati orang baik. Kalian minta salah satu contoh tadi yang saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Pandita. Mengapa kita harus menghormati kepada Pandita? Pandita adalah umat rumah tangga, ya, yang mengabdikan hidupnya untuk melayani umat dalam sebuah agama, khususnya agama Buddha. Pandita, ya, mereka itu bahkan terkadang meluangkan waktunya, mengorbankan masanya, pikirannya, dan sebagainya demi kemajuan umat Buddha. Misalnya kita lihat contoh-contoh Pandita di wihara. Ketika hari Sabtu Minggu harusnya mereka bisa ya berlibur, jalan-jalan dengan keluarganya, ajak anak-anaknya bermain, tapi mereka mengorbankan waktu tersebut untuk pergi ke wihara dan berbagi dharma, diskusi dharma dengan umat-umat yang ada di wihara. Itulah luar biasanya Pandita. Bahkan teman-teman kalau mau tahu, Pandita juga bisa dijadikan sebagai teman curhat kita. Ketika kita punya masalah yang tidak menyenangkan, kita sedih dan sebagainya, kita bisa berkonsultasi, sharing dengan Pandita secara gratis. Pandita akan menemukan jalan-jalan yang baik, solusi-solusi berdasarkan dharma kepada kita supaya kita apa? Bisa bahagia kembali. Makanya Pandita adalah orang yang patut kita hormati. Pandita adalah pahlawan berjuang kebenaran, pahlawan penggigit dharma. Karena selama mereka hidup, mereka mengorbankan pikirannya, waktunya, tenaganya, semangatnya untuk kebahagiaan umat, untuk kesejahteraan umat daripada sebuah agama, khususnya agama Buddha. Itulah luar biasa Pandita. Mereka berjuang, ya, mengorbankan dan juga meluangkan, ya, apa yang mereka miliki demi bisa mempertahankan eksistensi dharma di kehidupan manusia ini. Nah, itu tadi beberapa contoh ataupun pihak yang harus kita hormati dalam pujian Buddha, kalau tidak salah ya, pujian Buddha. Dan orang-orang tadi saya juga sebutkan apa alasan yang mendasari kita harus memberikan penghormatan penuh kepada mereka. Yang jelas dari 6 pihak yang telah saya sebutkan tadi, mereka masing-masing memiliki peran yang luar biasa.
Mereka masing-masing memiliki pengorbanan demi kepentingan kita bersama. Bukan hanya demi kepentingan mereka, tetapi juga demi kepentingan kita. Nah, sekarang saya akan membahas terkait dengan bentuk atau objek penghormatan dalam konsep agama Buddha yang kedua, teman-teman, yaitu puja waktu. Apa itu puja waktu? Puja waktu adalah penghormatan terhadap benda yang bermakna. Tadi kalau kita bahas puja Pugala, kita tuh membahas terkait dengan orang-orang yang patut kita hormati. Sedangkan kalau sekarang kita membahas tentang puja waktu, maka kita harus menghormati kepada benda-benda yang patut kita hormati. Tapi di sini saya harus menggarisbawahi dulu, teman-teman. Ya, menghormati kepada benda yang bermakna atau yang patut dihormati bukan artinya kita menyembah berhala, tidak. Agama Buddha tidak menyembah berhala, tapi agama Buddha menggunakan media-media Buddha yang bermakna ini untuk apa? Menambah rasa semangat kebajikan, menambah rasa keyakinan kita atau sadar terhadap ajaran Buddha. Jadi ketika kita lihat media-media atau benda-benda yang bermakna yang patut kita hormati, hendaknya di dalam diri kita muncul motivasi, inspirasi baru untuk lebih semangat berbuat baik. Bukan justru berhala atau kita jadikan sebagai alat untuk meminta-minta, memohon-mohon, bukan. Karena mau sampai kapanpun kalau kita minta-minta, tapi tidak dengan dasar usaha, maka tidak akan terwujud, hanya akan menjadi mimpi belaka, teman-teman. Ya, jadi agama Buddha sangat menekankan yang namanya kebenaran, kenyataan realistis. Apapun hal yang kita inginkan, pasti akan terwujud bila kita dampingi dengan niat dan usaha yang benar. Itulah hebatnya agama Buddha dalam menunjukkan kebenaran yang terisi dalam ajaran kitab suci. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja sih benda-benda yang patut kita hormati menurut konsep puja waktu. Nah, yang pertama adalah Datu Ceti. Ya, Datu Ceti. Penghormatan terhadap stupa. Kalau teman-teman mau tahu, sebenarnya filosofi stupa ini awalnya itu adalah tempat untuk menyimpan abu atau relik dari orang-orang suci yang tertentu. Bisa juga candi itu dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan abu atau relik raja, orang-orang terhormat yang sudah meninggal. Sehingga dari penyimpanan relik ini, jadi ini bagaikan kalau saya ngomong bahasa sederhana itu buci abu. Buci abu. Kalau kita manusia normal, ya, ketika kita meninggal, kita dikremasi, lalu kita menyisahkan abu jenazah kita itu, kita pasti kan simpan di dalam buci, ya, sebuah buci atau abu. Kalau orang-orang dulu yang dianggap mulia seperti raja, arahan dan sebagainya, yang dianggap sebagai orang-orang suci, ketika mereka meninggal dan mayatnya atau jenazahnya dikremasi, menyisikan abu ataupun relik, itu disimpan di dalam stupa. Itu disimpan di dalam stupa. Jadi stupa itu adalah buci abunya orang suci dulu. Nah, dari stupa ini hendaknya ketika kita lihat, kita bisa tergugah semangatnya, bangkit kembali motivasinya untuk lebih semangat berbuat kebajikan dengan meneladani orang-orang yang sudah meninggal yang jasadnya dibakar menjadi relik disimpan di dalam stupa itu. Misalnya contoh nih, ketika saya lihat ada stupa nih yang punya menyimpan relik biku yang Arya Mahakasapa. Hendaknya ketika saya lihat di dalam batin saya ini bergejolak, timbul sebuah semangat untuk bisa lebih banyak berbuat kebajikan dengan meneladani sikap kerja kerasnya sih yang Arya Mahakasapa. Itulah cara terbaik bagi umat Buddha ketika melihat stupa sebagai objek penghormatan. Nah, itu ada penjelasan mengenai Datu Cetinya, khususnya penghormatan kepada terhadap stupa, ya. Dan kalau teman-teman mau tahu, kumpulan dari beberapa stupa itu akan membentuk candi, ya. Kumpulan dari beberapa stupa itu akan membentuk candi.
Dan di dunia ini, candi paling besar adalah Candi Borobudur. Yang mana Candi Borobudur itu terletak di Indonesia dan menjadi salah satu bagian dari 7 keajaiban dunia. Kita sebagai rakyat Indonesia hendaknya berbangga, teman-teman. Kita punya warisan peninggalan nenek moyang yang luar biasa, yaitu Candi Borobudur. Semoga kedepannya kalau kita ada waktu, kita diberi kesempatan karma baik yang luar biasa, kita bisa mengunjungi Candi Borobudur. Lalu yang kedua, teman-teman saudara, yaitu Paribodha Cetia, penghormatan terhadap 4 tempat suci jarak umat Buddha. Dari gambar ini, teman-teman bisa menyaksikan sebenarnya ada 4 tempat jarak, 4 tempat suci jarak bagi umat Buddha. Yang mana 4 tempat suci ini adalah 4 tempat yang berkaitan langsung dengan kehidupan Sang Buddha. Makanya disebut sebagai 4 tempat suci. 4 tempat ini adalah tempat yang berkaitan langsung dengan kehidupan Sang Buddha. Yang pertama itu adalah, kalau teman-teman lihat gambarnya ya, saya tunjukkan. Yang pertama ini adalah gambar tempat kelahiran Sang Buddha, yaitu di mana Taman Lumbini. Ya. Yang kedua adalah ini, teman-teman. Di mana itu? Di Hutan Gaya. Apa kaitan Hutan Gaya dengan kehidupan Sang Buddha? Perlu teman-teman ketahui adalah Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna di Hutan Gaya. Ya, makanya Hutan Gaya ini sangat dalam artinya, sangat luar biasa maknanya bagi umat. Lalu yang ketiga ada Taman Nusa Sipatana. Yang ketiga ya, ada Taman Nusa Sipatana. Tempat inilah yang menjadi tempat pertama kalinya Sang Buddha membabarkan khotbah dharmanya. Judulnya apa? Dhammacakkappawаттana Sutta, yang mana di dalam sutta tersebut berisi 4 kebenaran mulia dan jalan mulia faktor 8. Yang kelak mana Dhammacakkappawаттana Sutta ini akan menjadi dasar dari agama Buddha itu sendiri. Karena setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, khotbah yang pertama kali Buddha babarkan adalah Dhammacakkappawаттana itu sendiri. Dan itulah yang menyebabkan mengapa Taman Nusa Sipatana begitu luar biasa maknanya bagi umat Buddha dan berkenaan langsung dengan kehidupan Sang Bhagawa. Yang keempat adalah Taman Kusinara. Ya, Taman Kusinara. Taman Kusinara ini adalah tempat Sang Bhagawa mangkat atau mencapai penerangan sempurna. Di usia 80 tahun, Sang Buddha mencapai paripurna di 2 pohon salak, di antara 2 pohon salak. Dan itu berletak langsung di mana? Di Taman Kusinara. Dan 4 tempat ini memang ada, teman-teman. Yaitu di India, kawasan India sekitaran Nepal ya. Nah, 4 tempat itu adalah tempat yang sangat suci. 4 tempat itu adalah tempat yang berkenaan langsung dengan kehidupan Sang Buddha. Makanya mengapa di dalam agama Buddha mengenal istilah Dharma Yatra, berkunjung nampak jelas ke tempat yang berkenaan dengan kehidupan Sang Buddha. Tempat Buddha lahir, tempat Buddha mencapai penerangan sempurna, tempat Buddha pertama kali membabarkan dharmanya, dan tempat Buddha mencapai Mahaparinibbana. Dan dikisahkan seseorang yang ketika Dharma Yatra berkunjung ke tempat ini dengan hati yang teguh, yang tulus, yang betul-betul menghayati hakikat dasar dari ajaran Buddha itu sendiri dan menghayati sifat-sifat luhur dari Buddha, Dharma, dan Sangha secara sungguh-sungguh, maka dipercaya setelah dia meninggal karena adanya akumulasi karma yang luar biasa, ia bisa dilahirkan di alam surga. Nah, inilah luar biasanya kalau kita berkesempatan berkunjung ke India, khususnya tempat suci itu, yaitu Dharma Yatra. Dan penghormatan kepada 4 tempat suci yang berkenaan dengan kehidupan Sang Buddha disebut Paribodha Cetia. Nah, sekarang yang ketiga, teman-teman ya, yaitu Dhamma Cetia. Dhamma Cetia adalah
agama Buddha, yang mana di dalamnya itu terisi ajaran-ajaran baru. Mengapa Dharma begitu penting posisinya di dalam agama Buddha? Tadi sudah saya jelaskan ya di bagian tentang pujannya Buddha, khususnya karena bagian Dharma. Karena Dharma adalah ajaran Buddha yang mana di dalamnya berisikan khotbah-khotbah Buddha, pesan-pesan Buddha yang luar biasa. Karena dari khotbah pesan ajaran Sang Buddha itu kita bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Jalan bisa terbebas dari penderitaan. Dan semua itu diakumulasikan di dalam Tripitaka. Tripitaka secara etimologis itu terdiri dari kata tri dan pitaka. Tri itu ada 3, pitaka adalah raja. Jadi Tripitaka itu terdiri atas 3 komponen, yaitu Sutta Pitaka. Sutta Pitaka ini adalah bagian Tripitaka yang berisikan khotbah bahasa Buddha. Ya. Yang kedua ada namanya Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka ini adalah kitab suci ajaran Buddha yang dalamnya itu berisikan peraturan-peraturan kebiduan. Dan yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka ini adalah kitab suci ajaran Buddha yang di dalamnya berisikan pembahasan lebih dalam mengenai ajaran Dharma secara terperinci. Khususnya itu di dalamnya itu lebih banyak berisikan cara-cara berjalannya pikiran, cara-cara bentuk-bentuk pikiran. Itu dibahas di dalam Abhidhamma Pitaka. Dan Abhidhamma Pitaka inilah yang menjadi ajaran Dharma yang paling dalam dibanding Sutta Pitaka maupun Vinaya Pitaka. Itulah pentingnya mengapa kita harus menghormat kepada Tripitaka, karena dia berisikan ajaran Dharma, berisikan ajaran kebenaran, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan dengan membebaskan diri dari penderitaan. Dan macam dia penghormatan terhadap Tripitaka. Sekarang masuk yang terakhir adalah penghormatan terhadap lambang-lambang Buddhis atau Udesika Cakya. Udesika Cakya. Nah, di dalam agama Buddha ada beberapa lambang-lambang yang dianggap suci dan patut kita hormati ketika kita berjumpa dengan lambang-lambang tersebut. Nah, dan lambang-lambang itu banyak sekali contohnya. Misalnya ada teratai, ya, ada pohon bodhi, ada bendera Buddhis, roda dharma, ada dupa, air, buah-buahan, swastika, ya, dan juga bunga, ya, dan masih banyak lagi lambang-lambang simbol-simbol dari agama Buddha yang masing-masing memiliki makna yang secara tersendiri. Nah, misalnya kita ambil beberapa contoh aja teman-teman ya. Ketika kita melihat dupa, maka itu artinya adalah harunya kebajikan. Diharapkan dari kita bisa merasakan harunya kebajikan ini, kita bisa bersemangat untuk melakukan kebajikan. Ada nanti yang namanya lilin. Lilin itu adalah penerangan di dalam kegelapan. Ibarat apa? Ibarat Dharma. Dharma itu bagaikan sinar yang menerangi isi kegelapan penderitaan dunia. Sehingga diharapkan kita semua sebagai umat Buddha bisa mengkiblatkan diri menuju penerangan itu untuk mencapai kebahagiaan dan membebaskan diri dari penderitaan. Ada buah-buahan. Buah-buahan adalah lambang dari hasil karma. Ketika kita berbuat baik, maka karmanya adalah baik. Ketika kita berbuat buruk, maka karmanya adalah buruk. Karma baik akan membawa kebahagiaan, karma buruk akan membawa penderitaan. Dan memang nyata adanya di dunia ini terkait dengan eksistensi hukum karma. Apapun yang saudara tanam, itulah yang akan saudara tuai. Itulah konsep sederhana dari karma yang bisa kita lihat dari buah-buahan tersebut. Nah, ada teratai. Teman-teman tahu lihat teratai ini kan karyanya indah, cantik, bersih, ya kan? Dan teratai itu hidup di dalam endapan lumpur. Teratai itu hidup di dalam hidup di dalam endapan lumpur, ya. Kalau teman-teman lihat teratai, kolam air, bawahnya itu adalah endapan lumpur. Tapi yang hebatnya dari teratai ini adalah meskipun dia hidup di dalam endapan lumpur, tapi dia tidak tercemari sedikit noda lumpur pun. Itulah yang kita. Demikian juga kita sebagai manusia. Ada kalanya kita mungkin
dulu tinggal atau hidup di lingkungan yang kotor, di mana masyarakatnya itu punya kebiasaan buruk, sering berbuat jahat, menghasilkan kamar buruk dan sebagainya. Kita sebagai orang yang memahami dharma, sebagai umat Buddha sejati, hendaknya jangan sampai terpengaruh oleh efek-efek lingkungan kotor itu, efek-efek lingkungan yang punya kebiasaan berbuat buruk itu. Dengan apa? Dengan gigih, mempelajari, menerangkan, mempraktikkan dharma. Itulah lembaga dari teratai. Ada roda dharma. Roda dharma ini melambangkan ajaran Buddha, yang mana digambarkan ada 8 jari-jari ya. 8 jari-jari ini mengartikan yang namanya jalan mulia berfaktor 8. Ketika kita ingin mencapai nibbana, mencapai kebahagiaan sejati dengan membebaskan diri dari penderitaan, maka kita harus menerapkan jalan tengah. Jalan tengah itulah yang disimbolkan oleh jalan mulia berfaktor 8. Ada nanti ucapan benar, pikiran benar, penyadaran benar, dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa search di internet. Dan masih banyak lagi simbol-simbol agama Buddha yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Takutnya waktunya nggak cukup ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri. Dan teman-teman yang perlu menjadi catatan di sini adalah ketika kita melihat dalam agama Buddhis, itu bukan lambang berhala yang harus kita puja-puja, bukan harus kita sembah-sembah meminta sesuatu, bukan. Tapi hendaknya kita jadikan lambang-lambang Buddhis tersebut sebagai semangat bagi umat Buddha untuk terus berbuat kebajikan. Kita memahami tentang filosofinya, kita hayati, kita tanamkan dalam diri, dan terakhir kita amalkan dari sikap kita, dari tindakan kita. Ya teman-teman saudara. Nah itulah tadi terkait dengan apa namanya ini, pujanya Buddha maupun pujanya waktu. Ya pujanya Buddha atau pujanya waktu. Nah sekarang kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih cara-cara untuk melakukan puja atau penghormatan di dalam agama Buddha. Nah ada 2 cara untuk melakukan penghormatan atau puja di dalam agama Buddha. Yang pertama adalah Anisa puja, yang kedua adalah Dhamma puja atau pati-pati puja. Nah sebenarnya kalau teman-teman pahami definisi dari Anisa puja atau pati-pati puja, teman-teman saya rasa pasti sudah dikasih. Karena saya yakin teman-teman sedara pasti sudah pernah melakukan meskipun hanya 1 kali dalam kehidupan teman-teman sedara. Pertama adalah Anisa puja, penghormatan dengan mempersembahkan benda. Terkadang kita lihat di altar ada yang mempersembahkan air kepada sang penggawa, mempersembahkan buah-buahan, makanan dan sebagainya kepada para bodhisattva atau para Buddha. Secara tidak langsung kita telah melakukan Anisa puja, penghormatan dengan mempersembahkan benda. Dengan harapan apa? Bukan artinya kita mempersembahkan air, baru air itu Buddha bukan. Tapi ketika kita mempersembahkan air di hadapan sang penggawa, kita bisa menarik sebuah filosofi di mana air itu suci, tenang, murni. Demikian juga yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita lihat orang mempersembahkan buah-buahan di altar sang Buddha, bukan artinya buah-buahan itu Buddha makan ketika tidak ada orang, bukan. Tapi artinya adalah buah hasil kami. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan menerima karma baik yang akan membawa buahnya. Tapi sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, bisa jadi kita akan memperoleh hasil buah buruk. Karma buruk yang bisa saja karma buruk itu membawakan penderitaan bagi hidup kita. Itulah makna sesungguhnya dari Anisa puja atau penghormatan dengan mempersembahkan benda. Teman-teman saudara. Nah, teman-teman saudara, sekarang tiba di bagian pati-pati puja atau penghormatan dengan mempraktikkan dharma. Nah, teman-teman saudara, di dalam agama Buddha, penghormatan tertinggi terhadap Trirana adalah dengan mempraktikkan dharma. Sehebat apapun teman-teman mempersembahkan makanan, minuman kepada sang penggawa, kepada Trirana, kepada orang tua teman-teman, tapi di dalam diri teman-teman masih dengan kebiasaan buruk, masih tidak melandasi kehidupan dengan dharma, masih tidak mempraktikkan dharma dalam kehidupan sehari-hari, maka akan sia-sia. Tidak ada yang lebih berarti daripada sikap kita. Tidak ada yang lebih berarti daripada tindakan kita. Tidak ada yang lebih berarti dari implementasi diri kita. Tidak ada yang lebih berarti dari pengamalan
Buddha sangat menekankan konsep pariyati pati-pati patirida. Pelajari, pahami, dan praktekkan dharma. Tidak kunci mempelajari dharma. Ketika kita mampu menguasai tiga kunci ini, yakinlah saudara-saudara sedang pasti akan mampu mempraktekkan, menerapkan dharma yang sesungguhnya. Dan ketika teman-teman sedharma mampu mempraktikkan dharma yang baik, maka secara langsung teman-teman sedharma telah melakukan penghormatan tertinggi terhadap ajaran, terhadap Trirangga, terhadap Buddha dan Sangha. Karena ketika kita bisa mempraktikkan mati-mati puja atau dhamma puja, maka kita melandasi semua semangat Buddha, semua semangat Dhamma, semua semangat Sangha di dalam diri kita. Kita implementasikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Itulah gunanya kita belajar Dharma. Jadi kita belajar Dharma itu bukan hanya sekedar teori-teori di buku belaka, tapi bagaimana kita bisa merasakan manfaat dengan kita praktekkan Dharma yang telah kita belajar. Itulah kunci dari pati-pati puja atau dhamma puja. Nah, dari pembahasan kita yang begitu panjang ya teman-teman, tentu ada bagian yang sangat dinanti-nantikan teman-teman, yaitu apa sih sebenarnya manfaat ketika kita mampu mempraktekkan puja atau penghormatan lebih baik, gitu ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa manfaat ya atau beberapa nilai plus yang bisa kita dapatkan ketika kita mampu melakukan penghormatan atau puja terhadap orang yang patut kita hormati atau kepada benda yang patut kita hormati dengan tulus, baik dan sebagainya. Kita akan memperoleh beberapa manfaat. Yang pertama adalah ayu, umur panjang, wano, paras indah, suka, bahagia selalu, bala, sehat sejahtera. Ayu, wano, suka, bala. Kalau di dalam parita Patidana biasa ada ya. Ayu, wano, suka, bala. Yang artinya adalah umur panjang, paras indah, bahagia selalu, sehat sejahtera. Ketika kita mampu menghormat kepada orang yang patut kita hormati, kita mampu menanamkan semangat puja dengan praktik langsung puja terhadap benda-benda yang patut kita puja, maka kita akan memperoleh manfaat tempat ini. Ayu, wano, suka, bala. Umur panjang, paras indah, bahagia selalu, dan sehat sejahtera. Lantas apakah ada manfaat lain lagi yang bisa kita peroleh ketika kita mampu menerapkan penghormatan atau puja dengan baik, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal? Ada teman-teman. Yaitu apa? Ada swarata, kulit bagus. Ada susarata, suara bagus. Ada susantara atau tubuh bagus. Lalu ada lagi surpata, paras bagus, adipata, kekuasaan, dan pariwaro, banyak pengikut. Yang dalam hal ini adalah pengikut yang baik, pengikut yang kalian, pengikut yang positif, pengikut yang penuh kebajikan. Nah, itulah tadi manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita mampu menerapkan penghormatan atau sikap puja terhadap pihak-pihak yang patut kita hormati dalam kehidupan kita menurut perspektif agama Buddha. Nah, lantas sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih cara kita melakukan sikap-sikap puja atau melakukan sikap-sikap penghormatan di dalam agama Buddha? Nah, untuk lebih lanjut saya akan praktekkan nih ya cara-cara melakukan sikap penghormatan berdasarkan perspektif ajaran Buddha. Nah, untuk lebih lanjut teman-teman bisa saksikan video praktek saya langsung, dan harapannya dari penjelasan saya yang begitu panjang bisa menambah pemahaman teman-teman terkait materi yang saya jelaskan. Saya juga berharap teman-teman sedharma bisa terus terinspirasi dari semangat kebajikan untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya dari waktu ke waktu dan selama-lamanya. Anumodana atas perhatiannya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan berikut teman-teman saksikan video saya mengajari teman-teman cara-cara melakukan sikap penghormatan atau puja menurut ajaran Buddha. Silakan teman-teman. Terimalah salam kasih dalam Dharma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Andrew Chua.
saya memiliki nomor NPM yaitu 2251030. Saya berasal dari kelas 1 BUPA dan saya kini mengambil program studi ilmu hukum di Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan Dharma yang saya miliki terkait dengan apa saja sih sikap-sikap penghormatan di dalam agama Buddha kepada teman-teman sedharma yang berbahagia. Sebelumnya, mungkin di antara teman-teman sedharma masih banyak yang bingung. Sebenarnya apa saja yang menjadi sikap-sikap penghormatan Buddhis yang bisa kita lakukan sebagai seorang umat Buddha. Nah, pada kesempatan ini bersyukur sekali nih teman-teman. Saya akan men-sharing kepada teman-teman terkait 5 sikap penghormatan Buddhis yang bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dilakukan cukup sederhana dan cukup mudah, tidak memakan waktu yang banyak dan sangat simple. Nah, yang pertama adalah Anjali, yang kedua adalah Namaskara, yang ketiga adalah Pradaksina, yang keempat adalah Uttana, dan yang kelima adalah Samici Kama. Nah, untuk lebih lanjut akan saya paparkan dalam bentuk video praktek langsung agar dapat memudahkan pemahaman teman-teman terkait dengan sikap-sikap penghormatan dalam agama Buddha. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video saya. Pertama, Anjali. Anjali adalah salah satu sikap penghormatan Buddhis yang sangat terkenal karena Anjali sangat identik dengan bentuk penghormatan dalam pandangan Buddhis. Lalu bagaimana cara terbaik kita untuk melakukan Anjali? Sangat sederhana. Anjali adalah sikap penghormatan dengan mengerangkapkan kedua telapak tangan di hadapan dada. Ketika teman-teman bertemu dengan saudara-saudara sedharma, teman-teman bisa mengucapkan kata ini sambil beranjali. Namo Buddhaya, Sotihotu. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana bagi kita sebagai umat Buddha untuk saling menyapa dan saling menghormati antar satu sama lain, khususnya terhadap saudara-saudara sedharma, saudara-saudara kita yang beragama Buddha, dengan cara beranjali atau merangkapkan kedua telapak tangan di hadapan dada dan mengucapkan Namo Buddhaya. Lalu, apakah sikap Anjali bisa kita lakukan juga terhadap teman-teman kita yang non-Buddhis? Tentu bisa. Tapi penyebutan dalam hal ini, kata-kata yang kita ucapkan, bahasa yang kita gunakan sebagai bahasa salam perjumpaan itu agak berbeda. Misalnya bagaimana? Saya praktekkan ya teman-teman. Teman-teman beranjali dan ketika bertemu dengan teman-teman kita yang beragama Muslim, misalnya kita bisa mengucapkan Assalamualaikum. Ketika kita bertemu dengan teman-teman kita yang beragama Kristen, kita bisa mengucapkan Shalom. Atau ketika kita bertemu dengan teman-teman kita yang beragama Hindu, kita bisa mengucapkan Om Swastiastu. Dan terakhir, ketika kita bertemu dengan teman-teman kita yang beragama Konghucu, kita bisa mengucapkan salam kebajikan. Nah, luar biasa bukan? Hanya cukup dengan beranjali. Mau kita sambil duduk, berdiri, kita juga dapat dengan mudah mengucapkan salam secara universal terhadap agama apapun. Bahkan beranjali juga bisa kita gunakan tanpa harus mengucapkan salam agama. Misalnya apa? Saya praktekkan teman-teman ya. Terima kasih. Selamat pagi. Apa kabar? Nah, itu sangat sederhana dan bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini merupakan kebiasaan yang baik. Sikap saling menghormati antar sesama bukan hanya kepada saudara seagama, tetapi juga terhadap saudara sebangsa dan senegara. Baik teman-teman, tibalah kita ke sikap penghormatan Buddhis yang kedua, atau yang lebih dikenal dengan nama Namaskara. Mungkin di antara teman-teman sudah tidak asing lagi dengan sikap penghormatan Buddhis yang bernama Namaskara. Sebab setiap kali kita menapaki tempat suci agama Buddha, kita ambil contoh seperti pergi ke wihara.
atau mungkin pergi ke Cetia, dan bisa juga pergi ke Candi, kita pasti akan melakukan namaskara di saat kita berjumpa dengan Buddha Rupang atau Bodhisattva Rupang. Ini adalah salah satu cara kita untuk menghormat kepada yang patut dihormati dengan cara bersujud, ya, bersujud, yang mana kelima titik anggota tubuh harus menyentuh lantai saat kita bersujud. Nah, apa saja sih yang menjadi 5 titik anggota tubuh yang harus menyentuh lantai ketika kita bernamaskara? Yang pertama adalah dahi kita, dahi kepala kita. Yang kedua adalah kedua siku tangan kita. Dan yang ketiga adalah kedua lutut kaki kita. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika kita melakukan namaskara, ya, atau lebih dikenal dengan istilah bahasa Indonesianya bersujud, nah di saat itulah kelima titik anggota tubuh kita harus menyentuh lantai dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini adalah cara terbaik bagi kita sebagai umat Buddha untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada yang patut dihormati. Dan yang di sini yang perlu saya tekankan kepada teman-teman sedharma adalah kita melakukan namaskara bukan hanya ketika kita bertemu dengan Buddha Rupang atau Bodhisattva Rupang. Kita juga bisa melakukan namaskara terhadap kedua orang tua kita. Melakukan namaskara di hadapan kedua orang tua kita, ayah kita dan ibu kita. Nah, banyak sekali pantangan dalam masyarakat bahwasanya kita itu tidak boleh bersujud ya kepada orang tua kita di saat orang tua kita masih hidup, karena tindakan bersujud adalah penghormatan tertinggi yang hanya bisa kita lakukan ketika kedua orang tua kita meninggal. Nah, ini adalah anggapan yang salah, teman-teman. Kedua orang tua kita memiliki jasa yang sangat besar terhadap diri kita. Mereka melahirkan kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita hingga kita bisa sukses pada hari ini. Nah, maka dari itu, sebesar apapun yang kita perbuat tidak akan mampu membalas habis jasa kedua orang tua kita. Nah, kita bisa melakukan sikap namaskara atau bersujud ketika orang tua kita masih hidup, di hadapan kedua orang tua kita, di saat mungkin bisa di saat Imlek, atau mungkin bisa di saat kedua orang tua kita ulang tahun, atau ketika saat diri kita ulang tahun, kita juga bisa melakukan namaskara di hadapan kedua orang tua kita. Nah, ini adalah ungkapan terbaik yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak terhadap Buddha hidup. Siapakah Buddha hidup? Buddha hidup itu yaitu kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan mempraktekkan nih kepada teman-teman sedharma bagaimana cara terbaik untuk melakukan namaskara secara baik. Nah, saya akan tunjukkan ya teman-teman, tetap diperhatikan teman-teman. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah menyaksikan saya melakukan sikap penghormatan dalam Buddhis, yaitu namaskara terhadap Buddha Rupang. Ini kembali lagi saya tegaskan bahwa namaskara adalah wujud bentuk sikap penghormatan tertinggi dari kita terhadap guru junjungan kita, yaitu Sang Bhagawan yang telah menunjukkan jalan bagi kita menuju kebahagiaan. Demikian penjelasan tentang namaskara. Terima kasih. Baik teman-teman sedharma, halo teman-teman sedharma, sekarang saatnya kita bahas ke sikap penghormatan Buddhis yang ketiga. Baik teman-teman sedharma, sekarang tibalah saatnya kita membahas sikap penghormatan Buddhis yang ketiga atau pradaksina. Pradaksina adalah salah satu sikap penghormatan dalam agama Buddha yang mana dapat kita lakukan dengan cara mengelilingi atau mengintari objek penghormatan sebanyak 3 kali searah jarum jam. Nah, objek penghormatan tersebut yang saya maksud tadi ya teman-teman adalah objek penghormatan yang berkenaan langsung dengan penyebaran agama Buddha. Misalnya bisa pohon Bodhi,
atau Buddha Rupang, atau Siripada, atau Tripitaka, dan masih banyak yang bisa kita kelilingi atau kita intari sebagai objek ketika kita melakukan kegiatan pradaksina. Yang penting adalah objek penghormatan tersebut adalah objek penghormatan yang berkenaan langsung dengan penyebaran agama Buddha. Nah, untuk video praktek saya nanti ketika saya melakukan pradaksina, saya memilih pohon Bodhi sebagai objek penghormatan saya. Nah, kita tahu pohon Bodhi adalah pohon yang menaungi Pangeran Siddhartha atau petapa Siddhartha selama bertapa keras hingga mencapai penerangan sempurna. Ketika usia berapa, teman-teman? Ketika usia 35 tahun. Nah, jadi di sini bisa teman-teman paham bahwa pohon Bodhi memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan agama Buddha. Makanya pohon Bodhi merupakan pohon yang sangat sakral bagi umat Buddha. Nah, berbicara tentang pradaksina, mungkin di antara teman-teman sudah tidak asing lagi karena kegiatan pradaksina adalah salah satu kegiatan wajib yang kerap umat Buddha lakukan ketika memperingati hari-hari besar dalam agama Buddha. Misalnya ketika peringatan Hari Trisuci Waisak, atau ketika perayaan Katina, atau mungkin ketika perayaan Asada, Magha Puja, dan sebagainya. Dan biasanya kegiatan pradaksina ini dilakukan setelah melakukan puja bakti dengan dipimpin oleh Bisa Bhikkhu Sangga atau Romo Pandita. Nah, dalam melakukan kegiatan pradaksina, hendaknya kita melepaskan segala pikiran kita dan memusatkan konsentrasi kita pada telapak kaki kita, pada gerakan kaki kita. Atau bisa juga ketika teman-teman melakukan pradaksina, teman-teman menaruh perhatian penuh teman-teman terhadap objek penghormatan yang sedang teman-teman kelilingi atau putari. Jadi kita sambil melakukan pradaksina, kita sambil melatih meditasi jalan, kita sambil menaruh perhatian penuh kita untuk menghayati nilai-nilai dhamma yang terkandung dalam kegiatan yang kita lakukan atau upacara yang kita lakukan. Dan saya harap pradaksina ini bisa teman-teman jalankan bukan sekedar mengelilingi sebuah objek di jalan santai doang, tapi merupakan salah satu kegiatan sakral, kegiatan penghormatan yang kita berikan sebagai seorang umat Buddha terhadap ajaran Buddha. Demikian penjelasan saya. Untuk selanjutnya silakan saksikan bagaimana cara saya melakukan pradaksina.
Nah, sekarang tibalah kita di pembahasan sikap penghormatan Buddhis keempat yang bernama Uttana. Uttana adalah salah satu sikap dalam penghormatan ajaran Buddha. Sekarang tibalah kita di sesi pembahasan sikap penghormatan Buddhis keempat, yaitu Uttana. Uttana adalah salah satu sikap penghormatan dalam ajaran Buddha dengan cara membungkukkan badan. Nah, berbicara terkait dengan sikap penghormatan dengan membungkukkan badan, saya rasa teman-teman tidak akan asing lagi nih. Karena dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih tua, atau mungkin teman-teman ketika seperti saya sekarang ini berbicara di depan umum menghadapi banyak orang, maka salah satu sikap terbaik bagi kita sebagai pembicara atau bagi kita sebagai generasi muda terhadap orang yang lebih tua adalah dengan memberikan hormat, membungkukkan badan. Nah, sikap ini memang terkesan sederhana, tapi memiliki makna yang luar biasa. Dengan kita memberikan hormat kepada banyak orang dengan membungkukkan badan, maka secara tidak langsung kita telah mengikis kesombongan dalam diri kita. Kita seketika diingatkan kembali untuk selalu bersikap rendah hati. Bersikap merendah dalam arti kata tidak sombong. Bersikap merendah dalam arti kata tidak merasa diri yang paling hebat, tapi merasa sama rasa sebagai umat manusia. Nah, berbicara Uttana, maka sekali lagi saya akan praktekkan lebih jelas kepada teman-teman sedharma bagaimana sih cara untuk melakukannya. Nah, sangat simpel teman-teman. Cukup dengan teman-teman bersikap tegak, ya, menegakkan badan, lalu bungkukkan tubuh teman-teman beberapa derajat. Tidak perlu sampai harus 90 derajat. Cukup kita membungkukkan badan kira-kira 45 derajat sebagai bentuk penghormatan kita kepada muka umum, kepada banyak orang, kepada orang yang patut dihormati atau kepada orang yang lebih tua daripada diri kita. Nah, itulah pembahasan terkait dengan sikap Uttana atau sikap penghormatan Buddhis yang keempat. Baik teman-teman, sekarang tibalah kita ke pembahasan sikap penghormatan Buddhis yang terakhir, yaitu Samichikama. Saya rasa banyak teman-teman yang masih bingung, apa sebenarnya maksud dari Samichikama sendiri. Samichikama adalah salah satu sikap penghormatan Buddhis dengan cara membantu, ya, dengan cara saling menolong, atau dengan cara-cara yang menunjukkan sikap kepedulian kita terhadap orang di sekitar kita atau lingkungan di sekitar kita, ya. Dan itu bisa kita lakukan kapan saja, mau di wihara, di kampus, ataupun di rumah. Salah satunya yaitu seperti yang tadi saya lakukan. Saya melakukan kegiatan sapu di lingkungan wihara karena saya melihat lantai banyak debu dan banyak dedaunan kering, maka saya berusaha membersihkannya dengan menyapu. Dan itu adalah salah satu bentuk sederhana dari sikap penghormatan Buddhis yang bernama Samichikama. Menolong atau membantu orang di sekitar kita dengan menunjukkan sikap kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Itulah kurang lebih definisi dari Samichikama. Dan saya yakin bahwa sikap penghormatan dalam Buddhis yang terakhir inilah yang paling sering kita lakukan sebagai umat Buddha. Buktinya,
ketika teman-teman membantu orang tua teman-teman di rumah. Teman-teman entah menyapu, atau mungkin mengepel, atau mungkin membantu orang tua membereskan rumah, mencuci pakaian. Itu sudah masuk dalam samiji karma tanpa teman-teman kita sadari. Jadi sangat banyak cara untuk melakukan penghormatan dalam pandangan Buddhis. Bukan hanya menghormat semata ritual, tetapi juga bisa kita lakukan dengan menghormat melalui aksi kegiatan nyata kita. Aksi nyata sederhana tetapi berdampak luar biasa. Baik teman-teman, tanpa kita sadari kita sudah masuk ke sesi penutupan. Dari kelima penjelasan saya terkait dengan sikap-sikap penghormatan dalam agama Buddha, teman-teman sekarang pasti kurang lebih sudah memahami apa sih maksud serta bagaimana sih cara untuk mempraktekkan 5 sikap dasar penghormatan dalam pandangan Buddhis. Saya harap setelah teman-teman memahami apa sih itu sikap penghormatan dalam pandangan Buddhis, lalu teman-teman juga tahu nih kelima cara dasar untuk mempraktekannya. Saya harap teman-teman bisa mempraktekannya dan menyebarkan inspirasi kebajikan ini kepada orang-orang di sekitar teman-teman. Mungkin kepada keluarga teman-teman sedharma atau saudara-saudara teman sedharma, juga bisa kepada kalyanamita saudara-saudara sedharma. Ketika kita memiliki pemahaman dhamma, alangkah baiknya bukan hanya kita pribadi yang rasakan saja, tetapi mari kita sebarkan, kita berbagi dengan orang di sekitar kita. Nah, berbicara tentang sikap-sikap penghormatan dalam agama Buddha, ada satu hal yang bagi saya pribadi cukup prihatin teman-teman. Dimana menurut saya pribadi, ketika saya mengamati banyak kalangan sebagian besar umat Buddha yang ada di kota Batam khususnya, ternyata masih sedikit yang betul-betul mempraktekkan sikap penghormatan Buddhis dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Tetap ada masyarakat Buddhis yang mempraktekkan sikap penghormatan Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, tapi jumlahnya sedikit. Lalu bagaimana dengan sebagian besarnya? Nah, sebagian besar daripada masyarakat Buddhis hanya melakukan sikap penghormatan Buddhis ketika mereka menapaki wilayah suci agama Buddha. Contohlah masuk ke wihara, atau mungkin pergi ke cetia, atau pergi ke instansi-instansi pemerintah atau sekolah yang berkenaan dengan agama Buddha. Sedangkan kalau di tempat luar, atau mungkin di muka umum, atau mungkin di masyarakat sekitar, di kalangan masyarakat ketika mereka berbaur di lingkungan masyarakat, cukup sedikit yang menjalankan, mengamalkan, mengimplementasikan sikap-sikap penghormatan dalam pandangan Buddhis tersebut. Dan seperti yang saya sampaikan ketika saya membahas terkait dengan sikap penghormatan Buddhis, khususnya yang berkaitan dengan Anjali, ya teman-teman bisa putar balik ke sesi pembahasan saya tentang Anjali. Saya sudah menegaskan bahwasanya agama Buddha adalah agama yang universal, termasuk salam Anjali itu yang kemarin di video tersebut sudah saya uraikan. Ternyata untuk mengimplementasikan sikap penghormatan Buddhis tidak hanya bisa kepada umat yang seagama dengan kita atau kepada teman-teman yang sama-sama Buddhis dengan kita, tapi juga bisa kepada teman-teman kita yang non-Buddhis atau teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita. Karena salam kita bersifat universal dan salam kita ini tidak bisa dikaitkan dengan hak cipta atas milik agama tertentu. Agama Buddha adalah agama yang universal, yang tidak memandang suku, ras, golongan, dan sebagainya. Bahkan kita juga tidak mengenal yang namanya sistem kasta. Nah, kita semuanya sama di hadapan Sang Bagawa, yaitu makhluk yang masih bergelora di 31 alam kehidupan. Maka dari itu, semangat kebajikan ini tidak akan tersebar bila teman-teman sedharma tidak berbagi ke orang sekitar teman-teman. Mari kita menjadi pelopor Buddhis, pelopor semangat Dhamma kepada orang di sekitar kita. Niscaya manfaat kedamaian, manfaat kebahagiaan akan kita bersama rasakan sebagai umat Buddha sejati. Demikian penjelasan saya terkait sikap-sikap penghormatan dalam pandangan Buddhis. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sedharma segera merealisasikan cita-cita nibbana.
Sabe sata bawanto sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namo Buddhaya.